Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Bin di mata kuliah Psikologi Industri. Oke, boys and girls, hari ini kita akan ngomongin tentang memberdayakan SDM untuk memaksimalkan produktivitas perusahaan. Yang harus kita sadari ketika kita mengelola sebuah organisasi atau perusahaan di mana di dalamnya banyak sekali manusia atau banyak sekali beraneka macam jenis SDM di dalamnya, yang harus kita ketahui adalah individual differences. Apa itu individual differences? Jika diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana, individual differences berarti perbedaan dari masing-masing individu, baik berupa perbedaan karakter, perbedaan jenis kelamin, habit atau kebiasaan-kebiasaan, perbedaan personality atau kepribadian, bahkan hal-hal yang bersifat demografis. Apa saja? Usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, masa kerja, dan lain sebagainya. Itu adalah individual differences atau perbedaan dari setiap individu yang satu dengan yang lainnya nggak sama. Cuman dari beraneka macam perbedaan tersebut, yang menjadi tantangan ketika kita mengelola SDM adalah bagaimana bisa memberdayakan antara satu orang dengan yang lainnya, itu bisa sama-sama maksimalnya. Tentunya setiap orang membawa karakter yang berbeda-beda. Jangankan karakter ya, wajah aja juga nggak sama, golongan darah juga nggak sama. Artinya setiap pribadi memiliki satu hal atau mungkin banyak hal yang berbeda dari yang lain, yang itu dia bisa menjadikan diri sebagai pribadi yang berkembang baik. Tugas ketika menjadi seorang psikolog di perusahaan adalah bagaimana caranya supaya setiap individu bisa nyaman menjadi dirinya sendiri dan bisa optimal di dalam bekerja. Kita lihat yuk, apa sih yang membedakan setiap orang dengan yang lainnya? Terkait dengan tadi ada faktor demografis, ada faktor biografis, ada beberapa hal yang lainnya terkait dengan barangkali intelektual atau kecerdasan ya. Kalau kecerdasan di dalam ilmu psikologi sendiri dibagi menjadi banyak bagian atau dikriteriakan menjadi beberapa bagian atau beberapa kecerdasan yang berbeda. Nah, Bu Bin memiliki dimensi kemampuan intelektual. Nanti kalian bisa baca di slideshow saya, silahkan. Kalau dilihat dari tingkat kecerdasannya, bukan dari tingkat kecerdasannya, tapi dari jenis kecerdasannya, manusia itu dibagi menjadi banyak kecerdasan ya. Yang pertama ada cerdas numeris atau bakat numeris. Apa itu bakat numeris? Bakat numeris adalah bakat kecerdasan atau kemampuan di bidang angka-angka. Nah, kalau satu orang memiliki kecerdasan tersebut, apakah yang lainnya juga memiliki kecerdasan yang sama? Jawabannya adalah belum tentu. Artinya setiap orang memiliki potensi dan bakat serta kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas numeris, ada yang dia cerdas secara verbal. Apa itu cerdas verbal? Pandai berbicara di depan umum, pandai bernegosiasi, dia sebagai pendengar yang baik, dan lain sebagainya. Itu adalah cerdas verbal. Barangkali antara yang cerdas numerik dengan yang cerdas verbal itu nggak bisa dibandingkan dengan satu hal yang sama rata. Artinya keduanya memiliki kecerdasan yang berbeda. Dan untuk sukses pun kedua orang tadi juga dalam bidang yang berbeda. Misalnya nih, orang yang memiliki kecerdasan numerik, dia akan sukses ketika berada pada posisi kerja di mana dia akan banyak berkaitan dengan angka-angka, banyak berkaitan dengan hitung-menghitung. Berbeda dengan yang orang kedua tadi, dia memiliki cerdas verbal, berarti dia kemampuan negosiasinya bagus, keterampilan untuk berbicara di depan umumnya bagus, maka peran-peran pekerjaan sebagai orang yang ada di depan atau frontliner itu sangat bagus. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan berbicara di depan orang lain, dia bagus. Nah, tugas dari psikologi industri ketika di perusahaan adalah bagaimana mengetahui kecerdasan antara satu orang dengan yang lain. Kemudian nanti ketika sudah ketahuan, dia sangat berbakat dan dia cerdas di bidang ini, maka selanjutnya peran manajemen SDM adalah sebagai pihak yang akan menempatkan ke dalam posisi yang tepat. Nah, selain itu juga ada kecerdasan yang lain, ada
kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, macam-macam ya. Bahkan ada kecerdasan terkait dengan memori atau ingatan. Jadi jangan diejek ketika teman kamu kok dia selalu gagal move on. Bisa jadi dia memiliki kecerdasan memori yang tinggi. Orang tipe seperti ini dia mampu untuk memelihara dan juga mengingat kembali peristiwa-peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Dia mudah sekali dalam mengingat. Emangnya ada, Bu, posisi di perusahaan yang membutuhkan kecerdasan memori? Ada. SPG atau Sales Promotion Girl itu dia harus memiliki yang namanya keterampilan memori. Kenapa kok gitu? Dia harus mampu untuk mengingat product knowledge. Nah, maka mengolah SDM itu akan menjadi sangat seru ketika kita bisa tahu potensi setiap individu. Itulah serunya individual differences. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda, potensi yang berbeda, tapi jika diolah dengan kita memperhatikan apa nilai plus dan minusnya, maka tidak menutup kemungkinan semuanya akan menjadi karyawan yang sukses atau berhasil. Nah, apalagi yang membedakan individu satu dengan yang lainnya? Berikutnya adalah kemampuan fisik. Nah, ketika menyeleksi karyawan, biasanya nih, psikolog atau HRD biasanya akan memperhatikan kemampuan fisik, terutama jika kita akan merekrut orang-orang untuk posisi-posisi yang membutuhkan banyak tenaga. Nah, ini makanya ada tes kesehatan. Nah, makanya jangan sampai kalian ada mengucap begini, tes kesehatan itu kan nggak penting. Kata siapa? Ada beberapa pekerjaan yang memang menuntut kemampuan fisik yang lebih. Misalnya bekerja di tambang. Bekerja di tambang jika memang badan kamu nggak bagus, kamu nggak akan diterima. Kenapa? Ya karena nanti hasilnya menjadi tidak maksimal. Bu, tapi saya cerdas. Tapi tidak hanya sekedar cerdas saja. Ketika berada pada lapangan, kamu dituntut untuk memiliki kemampuan fisik yang lebih. Oke, selanjutnya apalagi yang membedakan satu orang dengan yang lain? Kepribadian atau personality. Ada beberapa posisi pekerjaan yang memang membutuhkan personality atau kepribadian tertentu. Apa misalnya? Kepribadian menarik, artinya dia humble, dia mudah bergaul dengan orang lain, menyenangkan, menarik. Akan ada tipe orang yang sangat-sangat cerdas dalam hal itu. Barangkali dalam hitungan dia jelek, tapi dalam bergaul dengan orang lain dia sangat bagus sekali. Dia memiliki human skill yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, apa posisi yang pas buat dia? Misalnya PR atau public relation. Itu dia membutuhkan yang namanya kepribadian yang menarik atau human skill yang bagus. Nah, selain itu, apa sih yang menjadikan karyawan itu bisa maksimal dalam bekerja? Selain dari pihak HRD menyadari bahwa setiap orang itu memiliki karakteristik yang khas, bisakah yang namanya kinerja atau produktivitas itu diolah dan menjadi sangat maksimal? Bisa. Contohnya apa, Bu? Nah, tentu saja HRD harus memanfaatkan yang namanya beberapa teori pembelajaran atau teori-teori yang berkaitan dengan modifikasi perilaku gitu ya. Yang pertama adalah classical conditioning. Apa itu? Nah, dalam hal mengelola SDM yang harus kita sadari adalah kita harus mampu untuk mengelola mereka ketika sudah tahu potensi-potensi yang ada pada diri orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita. Apa itu classical conditioning? Teori classical conditioning dikenalkan oleh Ivan Pavlov. Seperti apa itu? Inti dari classical conditioning itu adalah membuat satu pembiasaan-pembiasaan yang akan menjadikan itu sebagai satu budaya. Contoh nih ya, kita ingin membuat karyawan-karyawan di perusahaan kita itu tidak terlambat. Bagaimana caranya? Caranya misalnya dengan menutup pintu pagar jam 7 pagi nih. Kemudian nanti setelah itu yang datang lebih dari jam 7 tidak boleh masuk dan hari itu dianggap dia absen. Kejadian seperti itu 1 kali, 2 kali, 3 kali akan membawa satu insight atau satu pemahaman pada orang-orang yang barangkali terlambat. Aduh, sekali, mungkin besok udah berubah. Yang kedua, ternyata tetap nggak boleh masuk. Ketiga, tetap nggak boleh masuk. Akhirnya di dalam mindset setiap karyawan kemudian muncul satu insight. Oh, berarti kalau lebih dari jam 7 kita sudah tidak dianggap disiplin lagi. Kalau begitu berarti aku harus bisa datang jam 7 pagi. Nah, membuat satu pembiasaan-pembiasaan baik yang terus-menerus itu pun juga bisa meningkatkan produktivitas karyawan.
Itu kalau dilihat dari teori-teori psikologinya ya. Terus kemudian yang kedua adalah operant conditioning. Kalau operant conditioning itu lebih ke reward and punishment. Apa ya? Misalnya begini, jika memang menghendaki karyawan yang disiplin atau memiliki target pekerjaan yang banyak, maka perusahaan harus bisa membuat sistem reward. Misalnya, kalau bisa, misalnya dalam satu dealer sepeda motor nih, kalau misalnya bisa menjual di dalam 1 bulan 4 item sepeda motor, kesedikitan nggak sih? Dalam 1 bulan bisa menjual lebih dari 5 item sepeda motor, maka dia nanti berhak mendapatkan bonus 1 juta rupiah, misalnya begitu. Nanti di dalam mindset karyawan akan tertanam bahwa dalam 1 bulan minimal dia harus bisa menjual 6 biji. Itu adalah operant conditioning, di mana sistem dalam perusahaan mengarahkan kepada karyawannya supaya ini loh, kalau kamu pengen dapat duit maka kamu harus melakukan ini. Begitu juga dengan salah satu klien saya nih di Jogja ini, ada satu perusahaan retail, satu swalayan gitu. Kalau karyawannya datang tepat waktu, mereka masuknya kebetulan kalau karyawan harus jam 7 tit sampai di sana. Jam 7 tit dia sampai di perusahaan atau sampai di kantor, sampai di toko, dia akan mendapatkan reward ketertiban atau reward disiplin sebanyak 5.000 per hari. Tapi jika terlambat, maka dia akan dipangkas uang hariannya atau uang makannya 10.000 per hari. Itu akan membuat karyawan ketika mau terlambat, mau malas-malasan, dia akan berpikir lagi dong, aduh jangan sampai deh terlambat. Nanti kalau terlambat, nanti dia akan memikirkan sendiri, akan menyadari sendiri bahwa ada kompensasi yang akan dibayarkan ketika dia melakukan hal tersebut. Maka yang akan menjadikan dia termotivasi untuk selalu on time adalah reward yang sudah diiming-imingkan oleh pihak HRD atau pihak perusahaan. Demikian juga ketika mau berbuat yang rodok indisipliner gitu, dia mau terlambat sedikit, maka dia akan berpikir, aduh kalau aku terlambat nanti uang makanku, uang bensinku akan dipotong 10.000. Kalau begitu berarti aku nggak boleh terlambat nih, aku harus rajin. Itu terkait dengan teori operant conditioning. Di dalam ilmu psikologi itu namanya modifikasi perilaku. Tetapi ada satu lagi nih yang tidak kalah pentingnya, namanya adalah social learning atau pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial adalah satu teori di dalam manajemen sumber daya manusia di mana atasan atau bosnya atau ownernya akan menjadi kiblat atau akan menjadi contoh dari perilaku bawahannya. Ini adalah teori namanya social learning atau pembelajaran sosial. Orang akan belajar dari pengamatan, apa yang dia lihat, apa yang dia amati. Teman-temannya banyak terlambat, maka dia untuk terlambat pun tidak merasa bersalah. Tapi ketika dia mau terlambat, ternyata bosnya sangat-sangat bisa dijadikan contoh yang baik. Bosnya nggak pernah terlambat, bosnya selalu on time, bahkan bosnya selalu ada di depan buat nyalamin anak buahnya. Kalau seperti itu, anak buah akan cenderung berpikir ulang ketika mau terlambat. Aduh, malu banget gua. Kalau mau telat, ada bos yang sudah standby di depan. Dia berangkat sejak jam misalnya 6:30. Maka ketika dia mau melakukan hal-hal yang indisipliner, dia akan berpikir ulang. Oke, itu adalah social learning. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan manajemen SDM atau memberdayakan SDM, itu intinya adalah pada pihak HRD atau pihak kepegawaian itu harus tahu dulu bahwa setiap orang itu memiliki atau membawa keunikan tersendiri. Di samping nanti bisa diberdayakan berdasarkan pada kemampuan atau kapasitas yang dia sudah punya terlebih dahulu. Nah, kemudian ada juga nih, ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi perilaku manusia di tempat kerja. Apa ya? Yang pertama adalah locus of control atau LOC. Apa itu locus of control? Locus of control itu adalah cara pandang dan keyakinan. Ada 2 macam. Satu adalah locus of control internal dan yang kedua adalah locus of control eksternal. Nah, satu, orang yang memiliki locus of control internal, dia meyakini bahwa apa yang akan dia dapatkan di tempat kerja atau di perusahaan adalah berkat usahanya sendiri. Kalau aku ingin sukses, aku ya harus berusaha sendiri. Aku harus mengupayakan sendiri, aku harus kerja keras. Itu orang yang memiliki locus of control internal. Tapi ada juga tipe yang kedua, locus of control eksternal. Dia meyakini bahwa kesuksesan adalah berada pada faktor di luar dirinya.
aku pokoknya harus menyerahkan diri pada Tuhan. Pokoknya semuanya berdasarkan pada doaku yang kencang, itu locus of control eksternal. Atau yang dia yakin bahwa perjuangannya itu hanya sedikit persen dari apa yang terjadi di luar sana karena faktor luar. Misalnya dia nggak naik-naik pangkat, terus dia kemudian mikir, ini gara-gara bosku tuh nggak suka sama aku. Itu berarti orang dengan locus of control eksternal, gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari tipenya ada 2 macam itu. Kamu termasuk yang mana nih? Locus of control internal itu tipenya adalah dia pekerja keras dan meyakini bahwa apa yang terjadi dengan karirnya itu tergantung dari seberapa keras dia memperjuangkan. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah self esteem atau harga diri. Apa hubungannya dengan kinerja, Bu? Oke, orang dengan harga diri yang tinggi atau self esteem tinggi, dia cenderung akan memperjuangkan nama baiknya di depan teman-temannya. Maka orang dengan self esteem tinggi biasanya dia adalah pekerja keras. Dia kalau bekerja harusnya sekian jam, tapi dia mau dengan sukarela lembur demi nama baiknya. Kalau pekerjaannya bagus, dipuji, yaitu tujuan dari orang-orang dengan self esteem atau harga diri yang tinggi. Oke. Terus kemudian yang lainnya adalah risk taking atau pengambilan resiko. Ada beberapa tipe orang ya, ada yang dia sangat suka sekali dengan resiko yang tinggi. Ada orang yang bekerja berdasarkan pada apa yang sudah diberikan oleh perusahaan. Ini loh langkahnya ini, oke dikerjakan. Tapi ada juga tipe orang yang suka dengan tantangan, itu dengan seorang risk taker. Ada dia dengan risk taking yang tinggi. Ada beberapa tipe seperti itu kan. Nah, orang dengan risk taking tinggi itu biasanya dia ketika bekerja lebih sukses. Kenapa? Karena dia nggak mau bekerja sekedar anyep-anyepan, tapi dia menginginkan sesuatu yang lebih. Nah, ada juga tipe kepribadian. Nah, yang membedakan seseorang di dalam bekerja salah satunya adalah tipe kepribadian. Ada 2 macam. Satu adalah tipe kepribadian A. Apa ini? Tipe kepribadian A itu adalah tipe perempuan pada umumnya. Sorry, saya agak ngomongin tentang gender, tapi rata-rata perempuan tipe A. Apa tipe A? Tipe A itu dia daya saingnya tinggi. Kalau ada temen yang temennya dapat promosi jabatan nih, wah dia langsung kemeropok gitu ya. Gimana caranya supaya aku bisa kayak dia juga? Berarti aku harus kerjanya bagus lagi. Nah, itu tipe A. Daya saing tinggi, mampu mengerjakan banyak hal dalam satu waktu atau dalam satu tempo. Perempuan banget kan? Perempuan tuh dia bisa bekerja sekaligus jadi ibu rumah tangga, sekaligus jadi istri yang baik. Itu tipe A. Laki-laki bisa nggak sih? Terus kemudian berikutnya adalah tipe A ini biasanya kurang sabar dan terburu-buru dalam bekerja. Dia lebih mengutamakan ini harus cepat, ini harus sesuai target. Lah itu tipe A banget. Selalu makan, berjalan, ngapa-ngapain dengan cepat. Ini tipe A. Tapi ada nilai jeleknya tipe A itu, yaitu mudah stres. Karena dia sangat kemerungsung. Dia ingin sekali menjadi yang terbaik. Dia sangat kompetitif. Dan dia tidak ingin menjadi figuran. Dia harus harus menjadi tokoh utama di dalam sebuah persaingan. Itu tipe A. Tipe B berkebalikan dengan tipe A tadi. 1, santai. Yang kedua, dia menganggap bahwa prestasi kerja itu sebagai hal yang tidak begitu penting. Yang penting untuk tipe B ini adalah kesenangan, pleasure. Dan juga dia mengutamakan yang namanya kenyamanan dalam bekerja. Yang penting alon-alon, yang penting aku seneng bekerjanya, aku nyaman di sini, teman-temanku banyak. Itu tipe B banget. Jika dia terlambat, jika santai, dia tidak merasa bersalah karena dia memiliki prinsip here and now. Di sini dan sekarang. Saat dia bekerja, dia menikmati. Tapi begitu dia memiliki quality time bersama keluarganya atau fam time, dia sangat menikmati atau dia sangat enjoy. Beda dengan tipe A, ketika di rumah dia nggak bisa fokus di rumah, tapi dia kepikiran pekerjaan. Nah, seperti itu. Itu yang membuat tipe A mudah sekali stres. Tipe B, sangat jarang sekali yang mengalami stres. Kenapa? Karena dia santai dan sangat mensyukuri hidup. Tidak masalah jika kita masuk ke dalam tipe A, wajar kok. Perempuan itu rata-rata juga tipe A. Cuman bagaimana caranya? Nah, besok kita akan pelajari pada materi mungkin pertemuan ke-9 ya, terkait dengan stres kerja dan penanganannya. Nah, sampai di sini dulu terkait dengan bagaimana memberdayakan SDM di perusahaan. Pada intinya apa dari video tadi? Pertama, sadari dulu bahwa setiap orang memiliki keunikan dan perbedaan
atau disebut dengan individual differences. Yang kedua, jangan sampai salah menempatkan orang dalam posisi yang salah. Maka ada satu prinsip di dalam manajemen SDM. The right man on the right place at the right time. Tempatkanlah orang yang tepat pada posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Seringkali ada orang yang dirasa tepat karena dia fresh graduate, tapi pada tempat yang benar juga, tetapi pada waktu yang salah. Kenapa pada waktu yang salah? Karena secara experience, secara pengalaman dia belum ada apa-apanya dengan senior. Makanya yang namanya manajemen SDM itu perlu mengkaji banyak hal. Ya masalah individual differences, ya masalah potensi diri, ya masalah pengembangan diri, ya masalah pengalaman. Banyak sekali faktor-faktor sehingga ketika mengelola manusia itu menjadi satu tugas yang gampang-gampang susah. Masih ingat kan kalimat Bu Bin kemarin, manusia itu makhluk yang paling unpredictable. Tapi paling tidak kita mengusahakan untuk mendekati ideal di dalam memperlakukan SDM. Itu tadi, sadari tentang individual differences, tempatkan mereka di tempat yang tepat. Usahakan kita mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri masing-masing individu. Sehingga setiap individu nanti akan merasakan nyaman, akan merasakan dia menjadi diri sendiri dan bahagia di tempat kerja. Gitu ya. Selanjutnya nanti silahkan baca slide-nya. Nanti kita discuss pada Cool Web yang seru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.